Oke, sama seperti Bintang, saya juga salah satu finalis IPDN Idol tahun 2020 waktu itu. Pada saat 2019 itu ya hampir sama juga sama Elvira tadi. Oke, my friends, selamat datang di Menu Mirza. Hari ini masih sama saya, Putra Satridiga Praja Utama, ditemani sama host yang aslinya Aditya Mahendra. Selamat datang di Menu Mirza. Selamat datang di Menu Mirza. Nah, Kak Digda, ini kan barusan mendengarkan suara-suara yang bagus, Kak. Berarti tema hari ini tentang apa, Kak? Tema hari ini adalah tentang menyanyi. Menyanyi. Sing song. Sing a song. Yes. Berarti nggak usah panjang lebar, langsung saja mereka langsung yang perkenalan siapa mereka, Kak. Oke. Dimulai dari siapa, Kak? Dimulai dari yang paling ujung. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Estofel Bintang Samuel Korompis, asal dari Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang sebagai Madya Praja atau tingkat 2 di IPDN. Bintang. Dari Sulawesi Utara. Bintang itu yang di atas itu, Kak. Selanjutnya boleh diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mutmainah, asal pendaftaran dari Sulawesi Tenggara. Sekarang saya tingkat akhir di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya. Oke, nama saya Virginia Elvira Dewi Putri, nama panggilan Vira, asal pendaftaran Nusa Tenggara Timur. Saya Praja tingkat 2 di sini di IPDN. Dari Nusa Tenggara Timur, yang ada pemudunya, ada Iya benar. Oke. Yang terkenal dengan komodo yang banyak kesana. yang mirip sama kamu kan? Itu buaya. Oke, my friend, silahkan diri. Perkenalkan, nama saya Milaryani Franciscus Manurung, asal pendaftaran dari Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang saya pelajar tingkat 4 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oke. Tepuk tangan yang paling meriah untuk hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, Adet, karena hari ini kita kedatangan, biasanya cuma 1-2 orang, hari ini kita kedatangan 4 langsung, ya. Oh ya Kak Digda, di sini kan sudah kedatangan bintang tamu spesial, memiliki bakat yang sangat luar biasa. Mari kita tanya dulu dari yang ujung sini. Bintang, kenapa sih kamu kok bisa diundang di sini? Jadi itu kemarin itu saya sempat mengikuti ajang tarik suara di IPDN dalam acara IPDN Idol, dan puji Tuhan sekali saya bisa mendapat juara 3 dalam pelaksanaan IPDN Idol tahun 2020. Oke, jadi dia adalah the winner of IPDN Idol 2020. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya ada kawan aku, Praja Utama. Siapa? Nah, coba dikenalkan. Jadi kalau saya sendiri tidak jauh beda dengan adik Bintang. Pada tahun 2018 juga mengikuti IPDN Idol dan sekarang menjadi vokalis band Katulistiwa angkatan 28. Tepuk tangan. Jadi ini selain dia jadi juara di IPDN Idol 2019, 2019, dia juga jadi vokalis di Band band Katulistiwa. Katulistiwa. Nanti kita akan bahas lanjut lagi band Katulistiwa itu apa. Ya. Boleh dikenalkan dulu, Adik. Yang saya Elvira. Oke, sama seperti Bintang, saya juga salah satu finalis IPDN Idol tahun 2020 waktu itu. Saya ikut lomba itu, terus saya masuk 10 besar, 5 besar, dan kemudian puji Tuhan saya meraih juara pertama, yaitu juara 1 IPDN. Juara pertama loh. Tepuk tangan. Juara pertama berarti merdu suaranya. Juara pertama itu yang paling atas, Adik. Paling atas. Itu setelah juara 2 dan juara 3. Nah, benar sekali. Selanjutnya Kak Digda. Selanjutnya ada kawan aku, Praja Utama. Kenapa kok bisa diundang? Kak Mila. Kenapa kamu ada di sini, Bro? Kalau saya, khususnya untuk saya tidak mengikuti IPDN Idol, tetapi untuk dunia tarik suara, sebelum masuk IPDN saya sudah pernah mengikuti beberapa lomba paduan suara, dan semenjak masuk IPDN juga saya merupakan salah satu vokalis dari band Katulistiwa. Tepuk tangan yang rendah buat kita kali ini. Berarti Kak, kesimpulannya mereka semua ini sudah terseleksi secara struktur, sudah ada melewati kayak tahapan-tahapan yang penuh rintangan, itu sudah mereka lewati, jadinya mereka sudah menjadi vokalis andalan IPDN. Ya, oke. Tapi selain daripada itu,
Kalau menurutku, selain daripada terseleksi oleh kompetisi ya, kalau di PDN ini dia mempunyai tarik suara itu memang dari dulunya dia tuh punya bakat dari kecil. Pastinya. Nah, kamu percaya nggak? Percaya. Tapi aku nggak percaya, Bre. Kenapa? Nah, makanya kita tanya dulu kan. Oke. Bintang, sejak kapan kamu jadi penyanyi? Kalau jadi penyanyi itu dari kecil kayaknya. Soalnya dari kecil itu saya sering nyanyi ya. Intinya karena saya itu agama Kristen, saya sering nyanyi di gereja dari kecil. Nah, gituan sampai sekarang itu saya sering nyanyi di gereja, ada acara-acara ataupun di kafe. Makanya sampai saat ini itu saya lebih mendalami lagi dalam ajang tarik suara. Jadi dia karena sering di gereja dia. Ya, itu otodidak atau gimana? Atau dari turun temurun diajarkan oleh orang tua atau mengundang pelatih? Kalau saya sendiri sih autodidak. Otodidak yang benar. Otodidak. Oh, otodidak kan? Ya terserah kamu. Kalau Nismut, sejak kapan sih kamu jadi penyanyi? Kalau saya sendiri, kalau bisa menyanyi itu dari TK, dari kecil juga. Jadi waktu TK itu suka nyanyi-nyanyi kalau ada acara di kantor bapak di daerah. Itu biasa nyanyi juga, terus lagu-lagunya itu lagu-lagu India seperti itu. Tapi kalau untuk mendalami dan memahami menyanyi itu ya SMP, SMA lah, mulai ikut-ikut juga lomba. Bagus dia Tindia. Kok bisa? Nyanyi India. Berarti sering nonton serial India kan? Itulah. Dari kecil. Kok bisa nggak nyanyi India? Gak bisa kan? Bisa. Kok bisa? Coba tes dulu. Gak bisa kan? Emang saya nggak punya suara yang bagus. Udah nggak bisa lagi kok sama. Oh siap. Selanjutnya, Elvira. Kalau saya sendiri, saya dulu mulai ke dunia tarik suara tuh sejak umur 14 tahun, di saat saya SMP. Nah, waktu itu saya direkrut oleh salah satu manajer di daerah saya, waktu itu di NTT, untuk menyanyi di pernikahan orang. Nah, dari umur 14 tahun sampai saya SMA, saya ke kota, di kota Kupang, di Nusa Tenggara Timur, ibu kota kami. Saya melanjutkan SMA di sana, terus saya bergelut lagi di dunia musik, di dunia nyanyi, ya. Terus saya waktu itu saya melamar pekerjaan di salah satu restoran di kota Kupang, itu restoran nelayan. Nah, dari situ saya sering menyanyi, saya mengasah kemampuan bernyanyi saya lewat situ. Tadi bilang ada manajernya, berarti sudah sempat jadi artis. Bisa dikatakan begitu apa enggak? Nggak tahu juga, tergantung pandangan orang kan. Belum terlalu terkenal waktu itu, soalnya itu di kabupaten bukan di kota. Berarti mungkin dari Menumeja Podcast ini bisa bawa rekan-rekan sekalian jadi artis ya? Nah, bisa. Kan sudah ada channel untuk menjadi. Terutama kita dua jadi Ya, MC terkenal ya? bisa. Tepuk tangan yang meriah buat Adit. Elvira kan? Buat Ya. aku juga lah. Oh ya. Tepuk tangan dong Kak Dida. Tadi kita juga, belum Masih satu orang Kak. Nah, Bang Miller, Kak Miller. Kak Miller. Sejak kapan kamu mulai di bidang tarik suara, Miller? Kalau saya sendiri di bidang tarik suara kurang lebih sama kayak Bintang tadi. Dari kecil sering ngisi acara di gereja karena kebetulan saya juga agama Kristen. Dan kalau misalnya untuk di luar, kita pernah bentuk band di Kalimantan Barat. Itu biasa isi acara-acara di pensi atau acara-acara dari sekolah, SMA atau SMP, di mana kita diundang untuk datang isi acara. Gitu, Bet. Berarti menjadi musisi dulunya. Iya. Tepuk tangan dulu dong buat keempat-empatnya. Oh ya, tadi sedikit nyinggung tentang IPDN Idol ya. Pasti itu kan prosesnya sangat panjang. Bisa diceritakan nggak? Dari siapa dulu Kak Dinda? Dari ujung. Dari perempuan dulu lah. Oke. Ladies first. Ya. Kalau kamu udah tahu kenapa tuh ceritanya? Dari Elvira dulu. Elvira, bisa dijelaskan IPDN Idol itu apa? Oke, IPDN Idol itu salah satu ajang tarik suara di IPDN yang diselenggarakan setahun sekali, dan tahap-tahapannya itu yang pertama dikirim perwakilan Perwisma satu-satu orang untuk
jadi perwakilan di IPDN Idol. Setelah itu dipilih 10 besar, 5 besar, dipangkas abis sampai 3 besar. Setelah itu baru juara 1, 2, 3 nya siapa? Dipangkas, bukan pangkas rambut berarti. Ya memang di IPDN ini ternyata juga ada ajang tarik suara deh. Ya. Untuk mencari bakat-bakat terpendam. Jadi kita sebenarnya nggak cuma menjalani pendidikan, tapi di sini kita punya wadah untuk mengasah mengembangkan bakat-bakat. kreativitas juga. Untuk Kak Anissa, bisa diceritakan nggak IPDN Idolnya tahap-tahapannya? Kalau IPDN Idol untuk tahun 2019 itu ya hampir sama lah dengan yang dijelaskan tadi Vira. Mulai dari perwakilan Perwisma sampai ke 3 besar seperti itu. Terus malam finalnya itu dilaksanakan pada tahun 2019 itu di KPN. KPN di kantin berarti? Iya, di kantin. Dan di situ dibikin kayak seolah panggung kecil, terus tampillah di situ. Oh iya, tadi belum tanya Elvira juga kan. Tahapan tersulitnya Elvira apa? Selama seleksi? Yang paling sulit menurut saya waktu itu di 5 besar. 5 besar paling sulit. Kenapa? Karena dari 5-5-nya itu punya ciri khas, lawan saya itu masing-masing punya ciri khas suara yang bagus-bagus. Ciri khas yang maksudnya setiap orang tuh punya ciri khasnya lah, nggak sama-sama gitu, nggak mirip-mirip. Biasanya kan ada yang mirip-mirip suara, model suaranya, ciri khas suaranya, tapi ini betul-betul ciri khasnya itu beda 5-5-nya. Jadi agak susah waktu itu menurut saya juri waktu memilih. Kalau Kak Anissa tahapan tersulitnya apa? Kalau pada saat 2019 itu ya hampir sama juga sama Elvira tadi, memang 5 besar karena ya di situ memang itu berbeda begitu, ada ciri khas masing-masing dan memang 5 besar itu kan memang sudah yang terbaik dari yang perwakilan Perwisma itu, jadi 5 besar sih. Bintang kan? Ya, Belum. bintang. Bintang, silakan diceritakan dong tahapan-tahapannya itu. Tahapan tersulit kan maksudnya? Nah, tahapannya dulu dong diceritakan, masa tahapan tersulit? Tahapannya dulu. Ya kalau tahapannya sih kayak yang Fira bilang tadi, Ya. perwakilan Perwisma itu baru diseleksi menjadi 10 besar, Ya. seleksi lagi menjadi 5 besar, seleksi 3 besar, baru akhirnya itu dari 3 besar itu baru dicari juara 1, juara 3-nya. Nah, dan menurut saya itu tahapan tersulit itu pada saat itu diundi lagu. Jadi kita undi lagu itu maksudnya milih lagu dari dari berapa lagu yang akan diundi. Jadi bisa saja kita dapat lagu yang tidak kita tahu toh. Ya. Nah, dan tapi puji Tuhan waktu itu saya dapat lagu yang saya tahu, jadi aman-aman saja menurut saya. Lagu apa? Kalau boleh tahu? Apa waktu itu ya? Masih PDN? Bukan. Lagunya Anmes kalau salah. Lupa saya bisa aja dulu. Lagunya Anmes. Tapi selain daripada IPDN Idol lah, dia Ya. hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah vokalis dari Band Khatulistiwa. Kamu pengen tahu kan Band Khatulistiwa itu apa? Pengen tahu kan? Oke, Miller, Band Khatulistiwa itu apa sih? Band Khatulistiwa itu sendiri adalah kumpulan dari seluruh satuan pelajar yang memiliki minat dan bakat baik di bidang musik, baik gitar, vokalis, drum, maupun bass, berbagai macam alat musik yang kemudian disatukan dalam Band Khatulistiwa. Tapi kalau untuk saya sendiri, Band Khatulistiwa itu seperti keluarga baru bagi saya, di mana ketika saya masuk ke IPDN, saya bisa mendapatkan keluarga baru dari hobi saya, dari minat saya mungkin karena saya senang menyanyi. Nah, di situ saya bisa mendapatkan keluarga yang baru dari Band Khatulistiwa. Jadi Band Khatulistiwa itu kalau mau masuk ke Band Khatulistiwa itu apa sih? Apa ada rekrutmen, kita pengkaderan atau gimana? Atau semua orang bisa ikut Band Khatulistiwa atau gimana? Nah, kalau untuk masuk ke Band Khatulistiwa sendiri, itu nanti dimulai dari pengkaderan. Dari tahap pengkaderan ada nominatif 1, 2, dan 3, kemudian baru definitif. Nah, tapi pengkaderan untuk Band Khatulistiwa sendiri tidak seperti pengkaderan yang lain, karena di mana Band Khatulistiwa sendiri lebih mempereratkan kepada sistem kekeluargaannya. Karena di sini kita bukan seleksi berdasarkan mungkin kayak instansi yang lain atau UKP yang lain, tapi di sini dari minat dan bakat kita, keseriusan kita untuk mengikuti pengkaderan tersebut. Tapi kalau seperti skill nanti kita itu skill itu diperhitungkan atau setelah kita ikut nanti kita bisa belajar sama-sama? Untuk tahap pengkaderannya mungkin skillnya juga diperhitungkan,
Tapi pada saat sudah lulus nanti dan sudah definitif menjadi band Khatulistiwa, skillnya bisa diasah kembali bersama-sama. Kayak gitu. Berarti dia itu adalah wadah orang-orang yang punya kecintaan terhadap musik di IPDN. Ya. Oh ya, kalau boleh tahu tadi kan Kak Miller ini sebagai apa di band Khatulistiwa? Untuk saya sendiri, saya sebagai vokalis di band Khatulistiwa. Ini bisa ada hidangan sedikit lah, bisa diminum, bisa dimakan juga. Mari, bisa. Langsung buka aja. Tapi mohon maaf ya, ini tidak di endorse. Lain kali bisa lah, dikit-dikit di endorse untuk ini nanti. Oh ya, ini bukan panjangan juga Kak makanannya. Bisa dimakan juga. Jadi makan. Ada di belakang ini ada foto dari Bintang, ya? Ya, benar sekali. Bisa diceritakan event apa yang kamu ikuti pada saat itu? Kok pakai dasi kupu-kupu juga kan? Mau terbang atau gimana? Ya, jadi foto ini diambil waktu saya masih SMA. Tepatnya kelas 3 waktu itu ada pentas seni, dan pentas seni ini dilaksanakan sebagai nilai akhir dalam ujian praktek dalam mata pelajaran seni budaya. Tapi luar biasa sekali ya, kayaknya ujian praktek di SMA aku dulu kayaknya cuma di kelas ya. Ini pakai jas, Ya. ada itu apa itu kalung itu? Itu nomor peserta. Oh, nomor peserta. Ini dilaksanakan di luar atau di dalam ini? Di outdoor apa indoor? Outdoor ya. Oh, outdoor. Ya nampak lah dia dari sinarnya kau ini. Oh iya. Oh kayak gitu ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ini kapan? Oh, ini belum lama, sekitar 2 bulan yang lalu. Waktu ada kegiatan seminar nasional. Seminar nasional. Itu kapan? 2 bulan yang lalu? Iya. Dalam rangka HUT IPDN atau gimana? Ah ya, waktu itu ada HUT IPDN, desentralisasi IPDN baru dilaksanakan seminar nasional. Dan pada saat ini juga saya bersama Elvira itu menjadi pengisi acara menyanyi. Ya di sini ada foto dari Elvira ya, ini Elvira ya? Benar nggak? Elvira? Iya. Bisa diceritakan Elvira event apa yang kamu ikuti pada saat itu? Ini event Bintang Radio, pemilihan Bintang Radio tahun 2016. Waktu itu saya ikut waktu saya menginjak bangku SMA. Nah, tahun 2016 saya ikut, terus puji Tuhan saya meraih juara harapan 1 waktu itu. Tepuk tangan dulu dong. Ini Elvira juga. Ini Koper juga. Ya kalau nyanyi kan harus gitu, Oh. harus menjiwai lagunya. Harus. kan? Itu menjiwai Iya. aja, kau jangan. Enggak, maksudnya kan Oke, bisa diceritakan Elvira? Ya ini tahun 2020. Waktu itu IPDN menyelenggarakan IPDN Expo waktu itu. Nah saya masuk 3 besar bersama Bintang dan rekan saya Nadia Nenggolan dari Sumut. Waktu itu kami ikut IPDN Idol tadi, terus waktu itu saya juara 1 IPDN Idol, ini saya diabadikan waktu itu. luar biasa sekali. Ya, Andet ini Siapa Kak? ini Kak Miller seperti Kak Miller, ya. Miller bisa dijelaskan event apa yang kamu ikuti pada saat itu? Untuk yang ada di gambar di belakang, event yang saya ikuti waktu itu, saya disuruh mengisi acara di malam puncak pemilihan Putra Putri Mandalika. Kebetulan itu pada saat tingkat 2 saya dapat di regional Nusa Tenggara Barat, sehingga pada saat malam puncak pemilihan Putra Putri Mandalika disuruh untuk mengisi acara. Luar biasa sekali, Andet. Oh ya Kak, boleh tanya, kan saya tidak regional ini Kak. Boleh tanya, Putra Putri Mandalika itu apa sih? Putra Putri Mandalika itu khususnya untuk orang Lombok, di sana sebutnya Putra Putri pilihan itu Mandalika. Jadi sehingga dibuat ajang pemilihan Putra Putri Mandalika. Putra Putri Mandalika itu ajang pemilihan, kalau di daerah itu seperti pemilihan duta wisata, Det. Cuman itu ada di kampus NTB, makanya disebutnya Mandalika. Mandalika. Kalau di kampus aku dulu ada juga di Papua, apa Kak? Putri Cendrawasih. Tapi itu udah hampir sama. Kalau di sini kita menyebutnya Putra Putri Nusantara ya. Iya. Sekarang duta Duta IPDN itu. Oke. Selanjutnya ada foto lagi. Nah, ini Kak Anissa jelas. Ya. Ini kok tulisannya finalis Duta Bahasa Sultra.
Bisa diceritakan dong nggak? Jadi tahun 2017 itu tepatnya sekitar 2 sampai 3 bulan sebelum tes IPDN. Jadi kan saya mengikuti Duta Bahasa Sulawesi Tenggara. Jadi ajang Duta Bahasa itu kan melewati beberapa tes. Nah, salah satunya itu adalah tes bakat. Nah, pada saat itu bakat yang saya tampilkan itu adalah menyanyi dan menari. Dan pada saat finalnya itu alhamdulillah terpilih sebagai duta bahasa dan terpilih juga sebagai putri berbakat. Seperti Luar itu. biasa sekali. Luar Tepuk tangan biasa dulu. ya. Praja ini dia pasti punya bakat-bakat yang luar biasa sebelum jadi praja deh. Ya, Makanya setelah jadi praja pun dia tinggal mengembangkan apa yang dipunyai pada saat itu. benar sekali Kak. Terus saya mau bertanya Kak, kan pasti kakak-kakak ini kan sudah pernah ikut lomba-lomba kan ya? Kalau versi saya tanya dari Bintang dulu, lomba yang paling susah selama Anda ikuti itu apa, lomba apa? Sebenarnya kalau ikut lomba saya kadang ya sebelum jadi praja. Nah pas jadi praja itu baru saya ikut nih lomba IPDN. Jadi sebelumnya itu saya jarang ikut. Tapi kalau sering nyanyi, manggung-manggung itu sering. Tapi kalau ikut lomba-lomba gitu kadang. Pernah tapi ya? Pernah tapi sudah lupa ya. Mungkin setelah dari praja ini bisa kan dicoba untuk ikut ajang pemilihan. Indonesian Idol? Boleh lah itu nanti. Boleh nanti setelah lulus saja, Ya. biar tidak mengganggu kan. Kalau Kak Anissa pernah ikut lomba yang paling susah itu apa Kak? Kalau lomba yang paling susah, kalau menurut saya pribadi semua lomba itu pasti punya tingkat kesulitan masing-masing. Cuman yang paling teringat sampai saat ini waktu itu SMA mengikuti festival lomba seni antar sekolah, itu tingkat provinsi juga. Dan memang orang-orangnya itu memang orang-orang sudah bisa dibilang mantap lah dalam tarik suara Yang seperti jam terbang itu. tinggi mungkin. Ya bisa dibilang seperti itu, yang setahu saya memang sering menang dalam lomba-lomba sebelumnya. Dan yang teringat sampai sekarang itu yang juara 1 pada saat itu, saya kan juara 2 pada tahun 2014 kali. Nah yang juara 1 itu mungkin orang-orang sudah kenal, mungkin yang WOD, yang pemenang Pop Academy yang di Indonesia. Oh iya iya. Oh, iya. Nah, Apa, Bu? itu juara 1 pada saat itu. Oh, berarti sebenarnya dia udah Mempunyai punya- jam terbang yang tinggi ya? iya, maksudnya dia udah siap untuk lawan-lawan berat. Mungkin next time kita bisa adu disebut ini Dengan siapa Kak? Fatin. Sangat luar biasa. Bisa diundang sekarang Fatin? Bisa. Mana Fatin? Selanjutnya Elvira, apa sih lomba yang pernah diikuti dan yang paling susah? Seperti kata Kak Anissa tadi, semua lomba punya tingkat kesulitannya tersendiri, tapi ada satu lomba yang paling sulit selama saya mengikuti ajang tarik suara. Lomba lagu rohani itu menurut saya paling sulit. Menyanyi lagu rohani itu tidak semudah seperti orang lihat, orang bayangkan, tidak semudah itu. Perlu penjiwaannya harus lebih tinggi dari menyanyi lagu pop biasa, karena berkaitan dengan yang maha kuasa itu. Yang lagu rohani saya pernah ikut, tapi saya tidak dapat juara sama sekali. Berarti kalau bedanya nyanyi lagu rohani sama nyanyi lagu biasa itu di apa sebenarnya, Vira? Pertama dari gesturnya. Gestur tuh contohnya kan kalau lagu biasa kan kita bisa konteks sama orang-orang sekitar kan. Contohnya kayak kalau lagu cinta ya bisa ngomong sama itu di sana, putra atau putri terserah lah. Kalau lagu rohani kita lebih ke membayangkan sesuatu, kayak keberadaan sesuatu yang keberadaan Tuhan gitu ya. Seperti kita membayangkan, dan kita tidak dapat menunjuk di mana-mana gitu. Kalau nyanyi mau tunjuk yang ini nggak bisa gitu. Berarti Harus bicara betul-betul merasakan. bicara antara kamu sama yang di atas Ya, begitu ya. gitu. Luar biasa sekali ya, Dit, ya. Dari hati untuk Iya. yang di atas. Iya. Kalau Kak Milen, lomba apa yang pernah diikuti oleh Kak Milen dan apa yang paling susah? Kurang lebih dengan dari tadi yang teman-teman sudah bilang, kalau setiap lomba itu kan pasti memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, pada saat sebelum masuk Praja itu, jadi di Kalimantan Barat itu ada kayak berbagai macam kumpulan paduan suara. Nah pada saat mendekati 17 Agustus, waktu itu kan ada perwakilan
yang berangkat, Gita Bahana Nusantara namanya, itu yang berangkat ke istana. Nah pada saat itu kebetulan tim dari paduan suara saya ada ikut, cuma karena ya ada yang lebih, dimana yang lebih pasti masih ada yang lebih lagi, dan itu yang dipilih pasti yang terbaik karena untuk perwakilan dari provinsi, bawa nama baik provinsi, jadi pada saat itu masih belum terpilih. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali dari keempat-empatnya nih. Kalau di dulu waktu saya sempat kuliah dulu ada, memang kawan-kawan saya dulu untuk ikut tergabung dalam tim Gita Bahana Nusantara itu memang susah, memang sangat susah karena dia yang dipakai di Istana Negara pada saat itu kan. Berarti perlu latihan yang sangat ekstra juga, pola makan yang dijaga. Saya kira Miller ini bisa jadi tim Gita Bahana Nusantara di provinsi ya kan, itu sangat luar biasa sekali kan. Tepuk tangan dulu buat keempatnya. Tapi ada kawan-kawan sekalian ini, ada nggak sih dari kalian yang udah pernah ikut tes vokal mungkin dari kecil? Iya. Tes vokal? Les vokal atau kursus? Bintang mungkin nggak pernah les vokal. Kalau saya pribadi les vokal itu belum pernah sama sekali. Disebut barangkali? Kalau les vokal itu pernah, tapi cuman sebentar, sekitar 4-5 bulanan. Itu persiapan untuk ikut Gita Bahana Nusantara juga, tapi sampai di provinsi stop. Ya ada yang lebih beruntung dan yang lebih lagi daripada saya seperti itu. Emang les vokal itu apa sih yang dilatihkan? Bukannya vokal itu kan cuma kita lihat bicara tentang gitu ya? Iya, kalau les vokal itu dari tekniknya, dari penjiwaannya juga. Jadi harus betul-betul dimantapkan, bukan hanya sekedar mengeluarkan suara untuk menampilkan, tapi memang harus ya dari dalam hati dan harus memahami teknik-tekniknya juga. Seperti itu. Luar biasa sekali. Tanjira, pernah nggak sih? Kalau saya belum pernah, sama sekali belum pernah. Saya otodidak belajar sendiri. Kamu pernah kan les vokal? Les renang kalau orangnya. Sering. Oke Adit, kita sekarang juga akan bicara mengenai kalau jadi penyanyi di luar pasti akan dikenal dan Banyak punya komentar. fans. Banyak komentar, punya fans, komentar yang baik tentunya. Ya. Kalau untuk kawan-kawan sendiri gimana sih pendapat kalian jadi penyanyi yang hits di PDN dari Miller, boleh diceritakan? Sama tanggapan dari teman-teman kakak dari pengasuh juga itu gimana kak? Kalau saya pribadi, kalau untuk bicara masalah tanggapan, karena kita sama-sama manusia, kita kan nggak bisa menilai orang, dan saya juga nggak bisa menilai orang itu mau menilai saya bagaimana. Tugas saya hanya memberikan yang terbaik dari yang saya bisa. Kalau saya pribadi, tanggapan saya begitu. Berarti seperti apapun komentar tetap berikan yang terbaik. Benar sekali. Tidak usah mendengarkan komentar-komentar buruk, tetap berkarya yang. Tapi tentunya kawan-kawan support kan, selalu punya, dari Miller punya bakat menyanyi dari Madya Praja sudah. Tentunya disupport dari teman-teman satu kamar, teman-teman satu barat support. Wah, biasa Luar sekali. biasa. Tepuk tangan dong. Kalau Elvira sendiri? Kalau dari saya sendiri ya pasti yang paling pertama dari keluarga. Keluarga saya selalu menjadi penilai yang sangat baik ketika saya menyanyi, khususnya bapak mama saya. Contohnya kalau saya menyanyi terus dikirim videonya ke mereka, pasti langsung dikomen, oh ini masih ada yang kurang, ini harus diperbaiki, ini gitu. Dari teman-teman sendiri juga selalu support. Kadang-kadang juga ada sebagai penyanyi kan ada terima komentar negatif kadang-kadang kan, tapi jangan dimasukin dalam hati lah. Jadikan bahan pembelajaran aja untuk kedepannya. Siapa tahu itu hikmah dari Tuhan. Oh iya, komentar negatif apa yang pernah ditemui Elvira yang sampai saat ini terngiang-ngiang? Boleh diceritakan? Komentar negatif waktu belum lama ada teman saya, dulu dia sangat bisa dibilang dia suka suara saya, dia suka. Terus tiba-tiba waktu dia lewat, waktu saya ketemu dia lagi kan, dia lewat terus dia bilang, kok suara kamu gak sebagus dulu, kok sekarang biasa aja gitu. Jadi sempat dalam hati ketawa juga di depan dia, ketawa-ketawa ya memang lah ini nggak semua roda itu berputar lah, nggak selalu kita di atas gitu. Tapi ya dalam hati sakit juga, tapi nggak apa-apa lah buat pembelajaran. Tapi emang sebenarnya untuk jadi vokalis yang hebat atau di setiap kompetisi apapun itu memang diperlukan ada cambuk. Ada. Kok bisa kan?
Ya maksudnya setiap kali apa yang kita temui itu bisa menjadi bahan support seperti cacian orang. Mungkin aku caci sekarang kan. Tapi nanti siapa tahu beberapa tahun ke depan kau jadi host yang lebih matang, host yang lebih terkenal daripada aku ya kan. Tepuk tangan buat Adit. Tepuk tangan buat Kak Dida. Oke. Kak Anismut. Ya. Kak Anismut. Pernah tanggapan apa yang kakak tangkap dari pengasuh dari rekan-rekan ini? Kalau tanggapannya itu sendiri ya pasti ada tanggapan yang baik dan ada tanggapan yang buruk. Ya tanggapan yang baiknya seperti itu, kayak disupport, kayak kalau umpamanya ada dipanggil untuk menyanyi, kayak teman-teman semangat Anissa, semangat di Smooth, public figure kayak begitu. Cuman ya pasti sama kayak yang lainnya, setiap kita memberikan sesuatu pasti ada kayak feedback negatif dari orang, entah kayak bagus biasa Ji, kayak cuman biasa begitu suaranya, kayak tapi ya dari situ kayak ya seperti yang dibilang, kalau apapun yang datang hal negatif dari kita itu jadikan motivasi ke depan, kayak begitu. Tanggapan negatifnya Kak? Ya kayak tadi yang saya bilang kayak apakah kayak cuman biasa begitu, kayak tidak terlalu bagus begitu, ada sih yang bilang. Tapi saya kira seperti itu tidak terlalu dipikirkan tuh. Iya. Ya, itu cuma biasa aja. Ya biasa. Kalau yang sudah profesional itu sudah netizen. Oke Bintang, bisa ceritakan bagaimana tanggapan kawan-kawan kamu tentang bakat kamu menyanyi? Oke, jadi kalau mulai tanggapan ataupun komentar, yang pertama itu pasti kayak Kak Anissa tadi bilang, pasti komentar itu ada yang bagus dan tidak bagus, maksudnya ada yang positif dan negatif. Nah tentu kalau positif itu saya selalu bisa didukung keluarga, saudara-saudara, teman-teman, maksudnya bilang, oh kamu bagus dalam bernyanyi, mungkin ditingkatkan lagi. Nah mungkin di balik itu kan pasti ada komentar negatif. Nah tapi komentar negatif saya ini saya jadikan sebagai lelucon saja, dan sebagai hiburan, karena itu saya dapatnya di barat, di wisma saya. Nah saya ini kalau menyanyi itu kalau saat momen itu paling hobi saat kalau menyanyi nyanyinya, tiba-tiba kalau saatnya itu suara kekencangan itu langsung ada saut dari lorong atau dari peta, woi bisa diam nggak, bisa diam nggak. Nah itu saya tahu saya dalam hati kenapa mereka begini ya. Tapi perlahan saya mungkin saya terlalu berisik, tapi maksudnya komentar yang diberikan itu untuk mengingatkan saya saja, maksudnya untuk menempatkan diri lagi. apa jangan-jangan yang komentar itu punya rasa suka mungkin? Suka belajar, maksudnya. Suka belajar, suka dalam lain hal. Sebenarnya kalau bicara tentang komentar negatif tadi udah. Sekarang kalau bicara tentang hal positif dari kalian nyanyi, pasti ada suatu hal positif, misalnya dari bakat kalian nyanyi kalian jadi punya fans, ya. Atau mungkin ada dikenal ada yang tiba-tiba DM gitu ya. Iya. Ada kan biasanya kasih cerita siapa nih ya Dari ketawanya kan? paling ada sesuatu hal yang menarik. Jangan-jangan dari abang siapa sini? Ya, dari abang siapa? Mas mungkin. Mas Adet. Bisa ceritakan nih, Bisa diceritakan. pengalamannya pernah di DM siapa? Iya. Kalau di dalam kampus, Iya, di dalam kampus. Ya kalau di dalam kampus itu ya kalau mau dibilang fans, bukan juga fans sih, kayak cuman lebih oke, mereka suka dan kita berikan yang terbaik seperti itu. Terus kalau yang umpamanya kayak DM kayak begitu ya biasa lah. Biasa. Maksudnya kan Biasa. seangkatan atau mungkin senior atau apa yang ya deh bagus, tingkatkan kayak begitu. Terus kalau mungkin seangkatan kayak Semangat. ya semangat kayak begitu. Iya kan, tiba-tiba DM ya kan, Bismut tadi bagus suaranya. Iya. Itu kayaknya seperti cacat buaya gitu. Oh iya, Iya, seperti buaya kamu kan? memang. Iya kamu kan? Nah, bukan Kak. Oh iya Kak Dida, Apa Red? kita punya video spesial Kak. Spesial apa tuh? Spesial pakai telur. Pakai telur? Iya jelas. Apa tuh? Bukan. Mainkan kita videonya ini. Nah, stop. Nah, ini kenapa kok judulnya Jangan Pulang Jangan Mudik? Benar kan? Iya, Judulnya itu, Kak? judulnya Jangan Pulang Jangan Mudik. Kenapa kok judulnya itu, Kak? Iya, karena memang lagu ini menceritakan tentang ya kita itu jangan pulang jangan mudik begitu, karena lagi posisinya lagi pandemi gitu.
Yang menciptakan itu siapa Kak? Kalau boleh tahu nih Kak. Ya, jadi penciptanya itu seorang pencipta lagu yang sudah legendaris di Indonesia, Bapak Timur Priyono. Tepuk tangan buat Pak Timur. Jadi sebenarnya itu video klip apa sih? Kok bisa, maksudnya saya kira pelajar semua tahu, tapi semua kawan-kawan yang ada di luar belum tahu apa itu video Jangan Pulang Jangan Pulang. Bisa ceritakan mungkin Nismut? Oh ya, jadi cerita lagu ini. Iya. Jadi ceritanya lagu ini kan memang dibuat pada saat pandemi. Terus memang arahan langsung dari Pak Rektor kita untuk membuat sebuah proyek lagu baru pada saat itu. Jadi penyanyinya sebenarnya itu awalnya 10 orang. 10 orang itu dari Wasana, pada tahun lalu itu angkatan 27, Wasana angkatan 27, Nindya dan Muda Praja. Nah, setelah itu dari 10 orang itu kita take video dan take vokal di studio BK. 10 orang itu kita video dan kita rekam bersama pengasuh, didampingi juga pengasuh. Setelah itu tidak hanya 10 orang itu, jadi ada part yang 10 orang di take vokal dan video, terus ada 5 orang. 5 orang itu ya saya, Vira, Bintang sama Nadia dan Bill yang belum sempat hadir pada saat hari ini. Terus ada juga yang 2 orang dan satu orang. Nah, semua video itu dikirim ke Pak Rektor. Jadi memang betul-betul Pak Rektor langsung yang memilih grup yang mana ini yang mau dipilih. Dan alhamdulillah kita dipercayakan yang 5 orang ini untuk membawakan lagu Jangan Pulang Jangan Pulang. Luar biasa sekali. Kalau boleh diceritakan nih Kak, kan itu saat pandemi kan, betul sekali kan Kak. Kendala-kendala apa sih yang ditemui Kakak sendiri? Kalau saya pribadi, kendalanya itu ya semua serba terbatas. Ya karena memang lagi pandemi begitu. Awalnya itu kita kesusahan mau teks suara keluar juga karena lagi pandemi. Cuman alhamdulillah dimudahkan semua urusannya, jadi kita diberi izin untuk rekaman di Bandung pada saat itu. Tepuk tangan dong buat tim. Setelah ini akan ada game seru deh. Ya. Karena untuk menguji seberapa hebatnya musisi-musisi ini. Barangkali dia lebih hebat kita ya. Iya, lebih hebat. Bisa jadi. Jadi kita bagi 2 tim Kak. Timnya Kak Miller sama tim Elvira, Kak Anismut sama sama Bintang, biar pas. 2, satu perempuan, satu laki. Oke. Setelah ini stay tune di MM Podcast, kita akan hadir di segmen berikutnya dengan game yang sangat seru. Oke, my friend, kali ini saya akan membawakan sebuah game yang menarik. Apa itu Kak Dida? Kita menyebutnya dengan suara sumbang praja. Tepuk tangan yang paling meriah. Gamenya bagaimana Kak Dida? Di game kali ini nanti Nismut akan satu tim dengan Bintang dan Vira akan satu tim dengan Miller. Nanti akan diberikan sebuah lagu dan diberikan kesempatan untuk dengan kamu untuk menebak beberapa lagu tersebut. Game ini adalah game yang sangat luar biasa, di mana yang menang akan memperebutkan apa deh? Hand sanitizer. Kan buat protokol kesehatan juga Ya. yang bermanfaat. Nanti yang menang akan memperebutkan kesempatan pesiar ke Manglayang. Manglayang. Gak usah panjang lebar. Nggak usah panjang lebar. Mari Kita akan mulai. Si tim siap? berpacu dalam melodi. Nah, stop. Ada yang angkat tangan. Kasih clue atau langsung dijawab? Kasih clue aja. Kasih clue. Nah, langsung jawab. Langsung jawab. Ya. Penyanyinya Rizky Febrian, judulnya Cuek. Bisa dinyanyikan sedikit dong refnya, sama dikasih alunan. Nah, langsung dinyanyikan. Ada ref aja. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku Ku selalu memikirkan kamu. Buka pintu hatimu. Nah. Oh, coba. Lagu selanjutnya Kak
Diga. Oke, lagu selanjutnya. Berpacu dalam melodi. Stop. Apa? Lagunya judulnya To The Bone yang nyanyi Pamungkas. Benar? Salah. Benar. Coba nyanyikan. Gimana sih? Tua gapat. Take me home, I'm falling. Love me long and rolling. Losing control, body and soul. Mind to for sure, I'm already yours. Rupanya kedudukan di sini 2-0 untuk kemenangan tim Miller. Berarti menunjukkan kelihatan kan yang Eksistensi. Oke, baik. Sekali sih. semangat. masa timnya Kak Anis pun sama Ya emang kayak gitu. Belum beruntung, belum beruntung. Awalnya kalah kalau. Oh, merendah dulu. Iya. Oke. Merendah untuk meroket. Kita buktikan lagu selanjutnya berpacu dalam melodi. Skip. Ada yang tahu? Nggak tahu. Kalau Mas tahu nggak lagunya? Kak Dida? Mungkin Kak Dida tahu. Biar dapat poin juga Kak. Enggak tahu. Ini kayaknya tahu ini. Dipikir dulu. Nah, coba menjawab. Bintang kok. Diskusi. Apa? Kurang tahu saya lagu-lagu ini. Iya. Coba menjawab. Apa yang kira? Ini cuma tahu nyanyi lagunya doang. Nah, coba nyanyikan. Ini nggak sih? I just wanna see how. Bukan. Lagunya siapa ini? Oh, Heartbreak Anniversary. Heartbreak Anniversary. Intronya beda. Oh ya, lain intronya. Iya. Iya. Instrumennya lain. Oke, langsung ganti lagu. Oke, ganti lagu. Mulai berpacu dalam melodi. Oke, bintang. Oke, bintang. Apa? Putus atau terus Dika? Benar? Saling menyalip. Skor 2-1 tapi masih unggul Bang Miller. Oke, kenapa, Pak? Langsung dinyanyikan Kak. Refnya saja. Sama-sama. 1, 2, 3. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan. Tepuk tangan yang mana dia? Ini Kak, mendengarkan lagu ini kayak ada yang kasmaran, ada yang baru putus gitu kan. Iya. Kamu kan? Enggak, kayaknya Kak Anis pun baru meresapi gitu. Oh, jangan-jangan kamu ada ikatan batin sama lagu itu. Ada lah. Sama yang DM tadi. Oh ya Kak Dida, ini lagu terakhir penentuan. Lagu lagi. Oh, enggak. Ya, oke, penentuan. Penentuan. Siapa yang layak jadi juara dan mendapatkan? Oke, berpacu dalam melodi. Stop. Siapa dulu ini Kak? 1, 2, 3, angkat tangan. Oke, Oke. Nasmud silahkan dikasih kesempatan. Lagunya boleh? Enggak, judulnya aja. Oh, judulnya. Coba. Ini dinyanyikan oleh penyanyi indie yang suka naik gunung. Tapi dia nggak mendaretan. Judulnya Pergi Saja. Iya nggak? Oh, Bukan. Skip. Oke, oke. Elvira? Tahu lagunya tapi judulnya lupa. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Harus Oke, dibantu. sebelum kita kita akan ganti lagu kan, Dek? Ganti lagu. Ganti lagu. Tahu. Apa? Masa? Waktu yang salah. Waktu yang Benar salah oleh Oh, bukan. Oke. Ini lagu dinyanyikan oleh Firsa Firsa Besari Besari. dengan judul Waktu yang salah. Oh, bukan. Menghitung Hari. Bukan bisa.
coba tanyakan perasaanku. Pasti nangkapnya itu semua. Iya. Ya. bisa dikatakan Padahal bukan. menghitung hari Oh iya iya. enggak Iya, iya, jadi iya. cuti. Tepuk tangan lagi, Oh ya Kak Dika. Oke, masih ada satu lagu lagi sebagai penentuan siapa yang akan memenangkan game kali ini, apakah tim Bintang atau tim Miller, dan akan membawa pulang satu botol hand sanitizer untuk diminum. Untuk buat membersihkan tangan. Untuk membersihkan tangan. Oke, Berpacu. siap. Sudah siap? Siap. Berpacu dalam melodi. Oke. Bintang. Lagunya Bintang gitu. Bintang sudah menciptakan lagu. Apa gimana? Mungkin kali ini kalau penampil bintang tamu kita akan bisa menjawab, kita akan kasih clue. Oke, Adet. Lagunya putus lagi cintaku. Boleh nggak sih pencipta lagunya? Atau band? Ini pertanyaannya judul lagu. Judul lagu. Oke. Oke. Apa? Nah, ya. Kita kasih waktu 10, 9, 8, 7. Kasih clue lah. Kasih Oke. clue. Cluenya apa? Band? Band. Band. Iya. Ya, band apa? Band indie. Saya tahu Band lagunya. Indonesia. Lagunya saya hafal tapi liriknya saya lupa. Peter Pan apa? Oke. Peter Itu- Pan. Saya tahu lagunya. Peter Pan. Ya, Itu ya. Ku lepas semua yang ku inginkan. Nah, benar. Apa judulnya? Apa judulnya? Tenggelam. Aku tenggelam. Terbang. Superman. Yang Apa? Yang terlupakan. Yang terdalam. Iya. Skor 2-2. Tapi yang menang kita. kita. Enggak lah, kita masih punya satu lagu lagi. Satu lagu, Penentuan. satu lagi. Last. Oke. Last. Siapa yang akan Membawa hadiah. membawa hadiah? Tapi enggak, di sesi penentuan ini kita nggak akan putar lagu, Ya. tapi kita akan tebak lagu. Kita akan kasih clue. Benar. Siapa yang akan menebak duluan, dia yang akan jadi pemenangnya. Benar. Karena skor sama-sama Imbang. 2. Oke. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Langsung. Bintang tamu bisa dipahami? Bisa. Oke, lagu kali ini Sudah siap? Sudah siap. Sudah siap peserta? Siap. Sebagai ini jadikan motivasi untuk membawa hand sanitizer ini. Siap. Aman. ini ditebak dulu. Oke. Sudah siap? Berpacu dalam melodi. Oh, Sama. Ya. Noah. Ya. Judulnya. Judulnya Noah. Noah Ya Kak? mati untuk hidup tanpa bukan. Bukan. Kak Anissa. Mati yang berguna doang. Noah mungkin judulnya melukis senja. itu beda band. Beda band. Separuh nafasku utuh. Separuh nafasku. Separuh Separuh nafasmu. Separuh Woi, MC-nya di sini juga sih. Woi. Separuhku. Terusnya siapa yang ke tangan? Nah, ya kan? Tapi kan yang bisa menebak tadi rules yang pertama menebak kan? Siapa yang bisa menebak dahulu? Ayo, ayo, ayo. Ayo sama. Gak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Bisa dinyanyikan dulu dong. Bisa. Refnya. Silakan dinyanyikan kan? Sudah menebak tadi. Kira. Takkanlah Bukan itu. aku menanti. Bukan. Bukan. Yang ini. Janganlah Yeay. ragu. Oke, kita Memanggil namamu karena separuh aku dirimu. Oke, tepuk tangan. Oke, my friend,
akhirnya kita tiba di penghujung episode kali ini. Pada akhirnya saya yang lebih senior memutuskan, karena wasit saya, partner saya tidak ideal dalam menjadi wasit, memutuskan untuk kedua tim untuk menjadi pemenang dalam game Suara Subang Praja. Dan hadiahnya diserahkan kepada Dan nanti dipersilahkan untuk teman-teman membawa handset ini. Bagi 4. Ya, barangkali ini mau dibawa pulang juga. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian dan tamu yang hadir pada kesempatan hari ini. sudah memberikan banyak. Sudah mau berbagi cerita di Menu Meja Podcast. Tapi sebelum itu Kak Dida, Hmm. seperti tradisi-tradisi sebelumnya, bagi kesan-pesan dulu dan sedikit quotes. Sebagai penyemangat untuk rekan-rekan yang menonton Menu Meja Podcast kali ini. Nah, Oke, Miller, it's your time. Quotes, cara tentang quotes mungkin hanya sedikit motivasi. Jangan pernah berhenti berkarya, tetap lakukan yang terbaik untuk dirimu, untuk orang lain, terutama untuk Tuhanmu. Sekian. Tepuk tangan. Bintang, it's your time. Oke, kalau coach sama seperti Abang Miller mungkin lebih ke motivasi ya. Kalau dari saya itu hiduplah hari ini sebaik mungkin, seperti hari besok tidak ada untukmu. Tetapi teruslah belajar bahwa hari esok selalu ada untukmu. tepuk tangan. Elvira. Kalau saya cuma apapun yang kalian lakukan, jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi orang lain. Luar biasa sekali. Dan yang Terakhir, ini pasti quote sudah dipikirkan dari jauh-jauh Oh, hari. jelas. seperti jangan pulang, jangan mudik. Jangan quote, jangan mudik. Nah, Kita kasih kesempatan, Nismut, it's your time. Oke, dari saya, dalam hidupmu lakukan semuanya dengan penuh rasa cinta, maka semuanya akan mencintai. wow. Diklat dari mudik, jangan pulang, jangan mudik. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Menu Meja Podcast. Dan Apabila ada komentar, saran bintang tamu kedepannya bisa langsung ditaruh di kolom komentar. terima kasih atas perjumpaan kali ini dan sampai jumpa di Menu Meja selanjutnya. Menu Meja mantap.